Oke teman-teman semua, kali ini kita bakal membahas salah satu perbankan swasta yang bisa dibilang menjadi yang dipegang oleh sejuta umat, yakni Bank Sentral Asia. Nah, ini saya mau disclaimer dulu teman-teman bahwa pembahasan ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli entitas tertentu atau emiten tertentu seperti yang akan kita bahas hari ini, tetapi ini adalah pendapat pribadi dari saya sebagai seorang content creator dan juga investor. Nah, jadi teman-teman langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, teman-teman, jadi Bank Sentral Asia dan entitas anak ini membukukan laba bersih sebesar 14,1 triliun pada kuartal pertama di 2025. Laba tersebut meningkat 9,8% secara tahunan atau year on year dalam periode yang sama di tahun lalu di 2024, yakni 12,9 triliun. Nah, laba BCA ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 21,1 triliun atau tumbuh 7,1% secara year on year. Nah, selain itu pendapatan selain bunga juga naik 8,1% menjadi 6,8 triliun. Sehingga total pendapatan menjadi 27,9 triliun atau tumbuh 7,4% secara year on year. Nah, teman-teman berdasarkan presentasi yang kita ambil dari BCA seperti yang terlihat di layar Anda. Nah, ini untuk industri perbankan. Nah, inti yang pertama likuiditas, kemudian deposit grow-nya, kemudian mengalami sedikit pertumbuhan di 2024 dan 2025 ini juga, ini dalam 5 tahun terakhir. Kemudian untuk individual depositnya, secara ini nih pertumbuhannya negatif, teman-teman, negatif 2%. Ini secara industri. Kemudian industri bankingnya, teman-teman, secara industri bahwa pertumbuhan pinjaman itu tumbuh 10%. Nah, ini sebenarnya ditopang oleh beberapa perbankan yang besar gitu ya. KBMI 4 itu tumbuh menyumbang 13,0%, 13% gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas hari ini juga tentu saja relevan dengan kinerja BCA. Nah, sedangkan untuk ROE-nya sendiri, ROE-nya teman-teman di nomor 8 ini, nah ini teman-teman kalau kita tahu terbilang resilient gitu ya. Tetap di angka 14% ini, kemudian untuk ROA-nya 2,2%. Nah, kemudian untuk net interest margin-nya, kalau kita perhatikan, net interest margin itu sedikit mengalami penurunan di 2024. Jadi dari 49 kok menjadi 4,7%. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, nah ini kualitas aset dari Bank BCA. Jadi pertumbuhan BCA itu secara pinjaman tumbuh 12,6%. Kemudian kasanya itu mengalami pertumbuhan sebesar 8,3% secara year on year. Nah, untuk yang lain teman-teman kita perlu perhatikan net profit after tax-nya ini tadi kita sudah sampaikan atau laba bersih setelah pajak ini tumbuh sebesar 9,8% yang ditopang oleh operasional yang solid gitu ya, performa operasional yang solid. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk rasionya atau key rasionya teman-teman untuk net interest margin sebelumnya di 2024 kuartal pertama itu 5,6 menjadi 5,8. Kemudian cost of credit-nya 0,4 menjadi 0,5 atau meningkat 0,1%. Kemudian penyesuaian risiko terhadap net interest margin-nya ini meningkat juga 0,1%. Nah, cost to income-nya teman-teman, nah ini terjadi penurunan. Sedangkan untuk ROA-nya ya bisa dibilang meningkat sedikit gitu ya 0,7% dan ROE-nya tumbuh cukup bagus teman-teman untuk bank sekelas BCA 3,5% menjadi 26,2%. Nah, sedangkan untuk kecukupan modal atau CAR-nya ini teman-teman capital adequacy ratio, nah ini salah satu rasio dari perbankan yang bisa kita cermati, kecukupan modal. Nah, ini tumbuh 0,3%, kemudian untuk kasanya sendiri, kasanya ini rasio kasanya teman-teman tumbuh 1,4%, kemudian loan to deposit rasionya atau LDR-nya juga tumbuh 4,9%. Loan to capital ratio atau LCR-nya ini teman-teman ini ya terjadi penurunan gitu ya 33%. Nah, artinya teman-teman kalau kita perhatikan kinerja BCA ini masih terbilang solid gitu ya. Nah, solidnya BCA ini tentu saja ditopang oleh pertumbuhan dari pinjaman. Nah, ini pertumbuhan pinjaman. Nah, kita perhatikan ini segmennya teman-teman. Untuk segmen corporate teman-teman tumbuh 13,9%. Kemudian untuk segmen komersil ini tumbuh 9,9%. Untuk segmen konsumer teman-teman, segmen konsumer ini terbagi lagi menjadi perumahan, kemudian kendaraan dan personal pinjaman secara individu gitu ya.
Ini tumbuh 11%, sedangkan untuk SME-nya ini tumbuh 12,9. Nah, untuk syariahnya tumbuh 18% secara year on year. Nah, sehingga total pertumbuhan pinjamannya atau growth-nya itu 12,6%. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau kita perhatikan, sebenarnya sektor yang menyumbang terbesar di BCA itu kalau kita lihat berdasarkan segmennya ini, ya corporate tadi teman-teman yang terbesar. Jadi tumbuhnya itu 13,9 nyaris 14%. Nah, kalau kita perhatikan secara Q on Q juga sebenarnya masih tumbuh nih teman-teman, ini datanya tumbuh sekitar 3,3%. Nah, oleh karena itu teman-teman, kenapa di awal saya katakan BCA ini terbilang tumbuhnya solid? Ya karena tadi itu, ya kita lihat pinjamannya masih tumbuh solid gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk kualitas asetnya juga bisa dibilang masih ke dalam kategori baik. Nah, sedangkan untuk beberapa informasi yang teman-teman bisa lihat di presentasi mereka. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini tren permintaan dari pinjaman untuk corporate-nya, teman-teman, ini memang masih terbilang bagus gitu ya, rata-rata di angka 70-80-an%. Masih ada peningkatan. Kemudian ini masih double digit untuk SME-nya ini. Nah, untuk perumahan, ya kita bisa dibilang perumahan tidak terlalu besar segmen pinjaman segmen perumahan ini di BCA. Kemudian untuk kendaraan, ya bisa dibilang masih ada penurunan gitu ya ini. Sampai Maret 2025 ada penurunan gitu ya, masih ada trennya, ada kecenderungan menurun gitu ya. Kemudian untuk ini kendaraan kendaraan kredit untuk kendaraan. Nah, untuk kredit kendaraan ya bisa dibilang tidak terlalu besar pertumbuhan dari BCA ini. Kemudian loan at risk-nya, nah ini teman-teman untuk perbankan, teman-teman perlu cek bahwa LAR-nya itu, loan at risk-nya itu atau pinjaman dalam risikonya ini, total LAR-nya itu sebenarnya kalau kita perhatikan 16,6%, tetapi LAR rasionya 0,8% ini secara ini gitu ya. Nah, LAR coverage-nya ini ya current restrukturisasi ini artinya yang direstrukturisasi teman-teman ya. Loan at risk-nya ini dia ada terbagi lagi dalam beberapa bagian. Kemudian special mention ini catatannya yang benar-benar menjadi catatan. Kemudian untuk LAR rasionya Maret 2025 ini 6,1% untuk LAR-nya gitu ya. Jadi bisa dibilang ada penurunan. Nah, penurunan 0,5%. Sedangkan untuk NPL BCA secara kuartal pertama 2023 kita perhatikan ini agak sedikit meningkat gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Maret 2024 1,9, sekarang menjadi 2%. Ada peningkatan 0,1%. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ini masih terbilang rendah, 2% itu masih bisa dibilang dalam batas toleransi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat kasa ini teman-teman. Nah, kasanya BCA ini bisa dibilang terjadi ya stagnan gitu ya, masih terjadi stagnan lah bisa dibilang. Seperti itu. Jadi stuck di angka 80. Tapi ini termasuk tinggi teman-teman kalau kita bandingkan dengan yang lain. Kalau untuk kasanya itu masih bisa tumbuh 8,3% kasa mereka. Kemudian, nah ini saya kira itu terkait dengan kinerja BBCA yang saya ceritakan solid di awal tadi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi secara kesimpulan kita bisa katakan bahwa BCA ini kinerjanya 2025 ini di triwulan pertama ini terbilang solid. Meskipun memang dalam hal ini beberapa catatan, kalau kita perhatikan tadi, sedikit ada kenaikan di NPL tentu saja karena kita tahu sekarang juga ada tantangan. Oke, jadi itu mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.